Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi pelajaran IPS, pertama di kelas 1. Untuk di kelas 1 kita untuk pertemuan kedua kita ini akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Tentunya di materi letak dan luas Indonesia itu ada dua subpoin. Poin pertama, memahami letak Indonesia menggunakan peta, dan yang kedua memahami letak dan luas Indonesia. Yang pertama, poin pertama itu adalah memahami wilayah di dalam suatu peta menggunakan peta. Jadi memahami wilayah di Indonesia, terutama yang ada di sini di contoh ini adalah memahami wilayah Indonesia melalui peta. Ya, jadi dalam peta kita itu ada poin-poinnya atau ada materi-materinya, yang mana di peta itu ada yang namanya judul peta, ada skala, ada arah mata angin, ada simbol, ya itu di dalam peta. Ya, untuk memahami wilayah kita akan ada yang namanya globe, ada yang namanya atlas, dan ada yang namanya peta. Kalau globe tentu kalian sudah tahu bahwasanya di globe itu adalah bola bundar, ya seperti bola itu bulat, nah itu globe, ya. Dan untuk peta, untuk atlas itu adalah jadi untuk atlas itu merupakan lampiran-lampiran gambaran atau peta yang berupa buku atau berupa lembaran-lembaran, yang mana kalau kalian punya atlas itu kan atlasnya itu berupa seperti buku kan. Jadi peta-petanya itu ada di dalam lembaran-lembaran itu. Nah, kalau seperti yang ada di belakang saya ini itu adalah peta, ya. Tentunya kalian sudah tahu semua. Jadi di poin pertama itu kita akan membahas tentang memahami letak suatu wilayah menggunakan peta, ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini merupakan peta Indonesia, ya, peta negara kita. Nah, di sini ada tulisan besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurung NKRI. Nah, tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan judul peta, ya. Nah, kalau kalian melihat peta, ada tulisan besar di sini itu judul peta. Biasanya kan ada peta dunia atau peta Kabupaten Probolinggo, peta Jawa Timur yang biasanya tulis di sini itu judul peta, ya, bisa ya. Jadi kalau ada tulisan besar yang ada di posisinya di tengah di sini itu judul peta namanya. Nah, kembali ke setelah itu di sini ada gambar. Bisa kalian lihat di sini. Ini ada gambar seperti apa? Ini namanya arah mata angin, ya. Jadi ini arah mata angin yang mana fungsinya adalah menunjukkan arah. Menunjukkan arah, ya. Yang mana di situ ada arah U. Di atas ada arah U, itu artinya utara. Jadi itu penunjuk arah. Bahwasanya di peta itu arahnya yang atas itu adalah hadapnya ke utara. Jadi arah mata angin itu gambarnya seperti itu. Bahkan ada juga kalau di peta tertentu itu arah mata angin itu bisa berupa bentuk bintang atau hanya berupa tanda panah ke atas, dan di atasnya itu ada berupa tanda huruf U kapital, ya biasanya. Itu ya. Jadi gambar seperti itu macam-macam. Ada biasanya ada berupa bintang, tanda panah, dan berupa contoh gambar yang seperti itu. Itu arah mata angin, ya, arah mata angin yang menunjukkan arah. Biasanya memang arahnya itu tidak ada memang ke arah atas, itu arah U itu artinya utara. Terus setelah itu skala. Skala itu merupakan ini, contohnya skala itu seperti ini, ya. Nah, ini skala. Skala itu merupakan jarak perbandingan antara di peta dengan sesungguhnya, ya. Kalau jarak sungguhnya itu 200 hektar, bisa jadi di skala peta itu bisa digambarkan hanya sebagai katakanlah 100 cm, ya, 1 cm di peta. Terus di jarak sungguhnya itu 100 hektar umpamanya. Nah, contoh untuk skala itu gambarnya biasanya kalau ada di peta itu seperti ini, seperti tadi itu.
Ya, di situ ada tulisan skala 1/3.500.000. Artinya dalam skala yang ada di peta itu 1 berbanding jarak sebenarnya itu 3.500.000. Ini skala yang contoh yang ada di sini ya. Dan biasanya skala itu gambarnya pasti identik dengan ini. Gambar ada hitam putih ini, seperti garis ini. Nah, ini. Itu skala. Setelah itu legenda ya. Nah, contoh legenda itu seperti ini. Bahkan kalau di peta itu sudah jelas ya. Kan ada tulisannya lengkap. Legenda. Ini tulisannya legenda. Nah, apa isi legenda? Isi legenda itu merupakan isi dari muatan simbol-simbol yang ada di peta. Itu biasanya dirangkum atau dikumpulkan. Apa yang ada di isi di simbol itu biasanya adalah rangkuman atau kumpulan dari simbol-simbol yang ada di peta. Itu biasanya muncul di legenda. Nah, seperti kalau kalian lihat di legenda itu, di dalam legenda itu memuat ada simbol ibu kota negara, yang mana di sini ibu kota negara itu berbentuk kotak warna merah. Ya, terus ada garis putus-putus. Garis putus-putus di sini itu adalah rawa-rawa. Terus warna coklat itu ada ketinggian. Warna di dalam laut atau warna laut itu kalau biru itu menunjukkan kedalaman sekian meter. Nah, itu lengkap. Jadi legenda itu memuat isi dari simbol-simbol yang ada di peta. Jadi kalau kalian bingung, wow, Pak, kalau warna biru atau simbol segitiga hitam itu menunjukkan apa? Biar kalian udah bingung, tinggal kalian lihat di legenda, ya, kayak gitu. Nah, sumber peta itu merupakan yang menciptakan peta tersebut. Yang menghasilkan peta tersebut itu ada di sini. PT Karya Pembina Swadaya. Nah, ini kan ada. Ini merupakan sumber peta. Yang menciptakan peta ini adalah ini. Bahwasanya peta yang ada ini adalah hasil dari produksi dari PT ini, PT Karya Pembina Swadaya. Nah, itu pemahaman letak suatu daerah menggunakan peta, ya. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang peta seperti itu barusan. Yang kedua itu letak dan luas Indonesia. Nah, tentu kalian sebagai murid, sebagai orang Indonesia harus mengetahui seperti apa luas wilayah negara kita. Nah, di belakang ini sudah jelas bahwasanya ini peta negara kita, luas negara kita dari ujung barat sampai ujung timur, ya. Nah, inilah luas negara kita. Yang mana kalau dari sejarah letak geografis, negara Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dengan benua Asia. Nah, itu letak Indonesia, negara kita secara geografis. Nah, letak Indonesia secara astronomis itu terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu letak wilayah Indonesia secara astronomis, ya. Kalau negara kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, itu letak Indonesia secara geografis, ya. Jadi ini wilayah dari negara kita. Ini ada garis warna merah, ya. Ini merupakan batasan-batasan wilayah negara kita. Yang mana daerah-daerah tetangga kita itu ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Timor Leste, ada Papua Nugini. Itu merupakan batasan-batasan negara-negara tetangga kita yang sudah lengkap dengan batasannya yang ada di peta. Jadi kalau kalian sering menyanyikan dari Sabang sampai Merauke, kan ada nyanyian itu. Nah, itu dari Sabang itu artinya ujung paling barat Indonesia. Sabang itu di sini, ya, di daerah Aceh itu. Di Sabang sampai Merauke, sampai sini. Merauke itu
ujung paling timur, ya. Jadi ujung paling timur itu Merauke, ujung paling barat itu Sabang, ya. Itu merupakan letak dan luas wilayah Indonesia, ya. Mudah-mudahan dari pemaparan yang sudah barusan dari dua materi itu tentang memahami wilayah Indonesia melalui peta dengan materi tentang letak dan luas Indonesia, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan materi yang sedikit ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.